Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tes psikotes figural, yakni DAM-YAK atau bisa disebut draw a man, jadi menggambar orang atau menggambar manusia. Nah, tes ini sering digunakan untuk seleksi masuk kerja. Nah, di sini kita akan bahas dari dua gambar yang perbandingan yang lolos tes psikotes yang lain dan membandingkan dua gambar ini mana yang lolos. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat informasi mengenai seputar tes psikotes seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Di sini saya punya dua orang kandidat yang lolos tes psikotes, tapi indikatornya hanya dua gambar ini, yakni gambar A dan gambar B ini. Mana yang lolos tes draw a man ini? Ini adalah hasil tes yang kemarin, beberapa tahun kemarin saya tes ya. Dan mana yang diloloskan. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita pembahasan dulu mengenai tips ketika menggambar orang. Nah, yang pertama, deskripsi atau keterangan dari objek yang digambar harus jelas mungkin, sebab gambar tersebut akan menjadi bahan penilaian terhadap kepribadian peserta tes. Jadi deskripsi atau keterangan dari gambar itu harus sejelas mungkin ya. Kemudian yang kedua, dalam menggambar orang, gambarlah seluruh organ tubuh secara lengkap, dari rambut, mata, alis, bulu mata, segala macam, itu harus ada di gambar. Ini adalah tips ketika menggambar orang. Nah, kemudian sebaiknya perhatikan ketika rekan-rekan menggambar orang. Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan yakni jenis kelamin atau ya gender yang akan rekan-rekan gambar. Ketika rekan-rekan gendernya pria, maka harus menggambar laki-laki ya. Dan rekan-rekan ketika rekan-rekan itu bergender perempuan, rekan-rekan harus menggambar perempuan juga. Seperti itu. Nah, dalam menggambar orang haruslah jelas kelaminnya dengan kata lain, apakah ia seorang laki atau wanita. Itu tampaknya nanti rekan-rekan kasih aksesoris, karena dilihat perempuan atau laki-lakinya itu dari rambut, aksesoris, pakaian yang dikenakan. Nah, sebagai contoh, rekan-rekan jika menggambar seorang laki-laki, tunjukkan rambutnya yang pendek, memakai celana panjang, atau sikap berdiri yang tegap. Kemudian, sedangkan jika rekan-rekan seorang wanita dan menggambar wanita dan diwajibkan menggambar wanita, bergender wanita, tunjukkanlah rambut panjang, kemudian aksesoris seperti gelang, anting, kalung, dan bergayanya feminim, seperti itu. Kemudian usia harus sesuai dengan objek yang digambar. Misalkan gambarnya itu anak kecil atau muda, dewasa, ataukah orang tua. Kemudian dapat terlihat dari raut wajah. Nah, dari raut wajah itulah orang lain dapat memahami objek dari gambar tersebut. Jadi kalau misalkan rekan-rekan menggambar orang tua, perlihatkan keriputnya, kemudian yang dewasa itu seperti apa, dan yang muda itu misalkan lebih pendek atau yang lainnya. Kemudian pekerjaan atau profesi objek yang digambar. Nah, di sini profesinya misalkan polisi, petani, pedagang, guru, dokter, pegawai, pengusaha, dan sebagainya, serta latar belakang. Jadi rekan-rekan gambar juga, misalkan rekan-rekan melamar sebagai posisi HR. Nah, rekan-rekan misal menggambar orang yang sedang presentasi misal, atau rekan-rekan sebagai seorang sales, melamar sebagai sales, rekan-rekan menggambarlah sales. Atau rekan-rekan melamar sebagai posisi manajemen trainee, rekan-rekan gambar seorang leader, seperti itu. Dan ada latar belakangnya, misalkan sedang presentasi. Biasanya kalau misalkan rekan-rekan kerja di office, itu
sedang presentasi grafik atau apapun itu. Nah, di sini kita bandingkan gambarnya ya. Ini adalah standar yang saya berikan ketika penilaian atau scoring atau interpretasi dari draw a man atau draw person, atau biasa disebut menggambar manusia. Nah, di sini jenis seksnya hasil dari gambar. Kalau misalkan yang menggambar itu seorang laki-laki, kemudian gendernya perempuan, biasanya saya suka di skip ya. Jadi tidak diloloskan secara langsung tanpa interpretasi lebih lanjut. Kemudian tata letak gambar, nah pembagian ruang. Gambarnya itu harus di tengah ya. Terus proporsional. Kalau bisa hampir semuanya penuh ya. Kemudian kualitas coretan. Nah, di sini coretan-coretannya ya, garis-garisnya seperti ini tidak ada patah-patah. Kalau bisa 1 kali tarik garisan. Nah, urutan yang digambar dulu, misalkan kepala, badan, tubuh, kemudian kaki dan jari-jari. Kemudian cara berdiri gambar, apakah sedang duduk, dilihat dari aktivitasnya. Ini disesuaikan dengan posisi yang rekan-rekan lamar. Kemudian muka profile yang ada di gambar. Kemudian latar belakang, ini tidak ada latar belakangnya. Kalau misalkan rekan-rekan menggambar gambar latar belakangnya, misalkan ini papan tulis atau sedang di luar lapangan dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan rekan-rekan umurnya misal 25 tahun, rekan-rekan gambar manusia yang umurnya 25 tahun dengan profesi yang sesuai dengan yang rekan-rekan apply. Seperti itu. Ini sudah masuk kualifikasi. Ini masuk kualifikasi. Kemudian lihat dari sini, ini tidak lolos ya, tidak lolos. Jadi dilihat dari hasil gambarnya tidak lengkap. Tata letak gambarnya kurang ya. Tangannya tidak ada, jarinya tidak ada, dan tidak lengkap. Ini langsung dicoret. Biarpun ini hasil tes psikotesnya itu bagus ya, skor IQ-nya bagus, tapi dilihat dari gambar ini tidak lolos. Jadi yang lolos dari 2 gambar ini adalah yang pertama ini. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video bagaimana menggambar orang yang sesuai dengan kriteria yang kita apply. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini atau pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Rekan-rekan, dalam tes psikotes gambar ini yang tadi ya, gender, kemudian deskripsi dari garis gambar, itu sih yang paling penting di figural ini. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.